Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satrio Wicaksono dengan NIM 2023-230020. Nah, di sini saya akan kembali melanjutkan tentang Linux Essential, yaitu Lab 10 yang dimana menjelaskan tentang working with text atau bekerja dengan teks. Nah, di sini kalian akan mempelajari tiga hal, yaitu cara menggunakan redirect, dan pipe standar atau saluran pipe standar input atau saluran input, output, dan channel error atau saluran error gitu. Terus yang kedua, cara menggunakan regular expression untuk memfilter keluaran dari si komen atau file content. Lalu yang ketiga, melihat file besar atau komennya si output dengan program for paging atau program untuk paging, dan melihat bagian yang dipilih atau melihat bagian yang kita pilih gitu, maksudnya gitu. Nah, lalu di sini yang pertama, step pertama, nah di sini kita akan menggunakan dua sintaks atau dua komen, yaitu yang pertama echo dan cat. Nah, echo ini fungsinya untuk memprint kata-kata yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Echo. Lalu kalian bisa menggunakan kutip 2 atau kutip 1. Saya akan menggunakan kutip 1. Lalu hello, bebas. Setelah gini. Nah, di sini akan mengeluarkan sesuai dengan yang kita inputkan, sesuai dengan yang kita kita cetakkan. Lalu di sini ada yang namanya lebih besar. Nah, itu fungsinya untuk memasukkan si kata-kata kita yang kita inginkan ini, kita masukkan ke dalam sebuah file. Nah, contohnya seperti echo, seperti tadi. Lalu lebih besar, lalu nama filenya. Kita ikutin saja. Nah, di sini akan otomatis tersimpan di file my message. Lalu kita keluarkan dengan menggunakan fungsi cat. Nah, fungsi cat ini gunanya untuk melihat isi file tersebut atau mencetak isi dari file tersebut. Lalu cat fungsinya komennya, lalu nama si file. Nah, di sini akan keluar sesuai dengan yang kita perintahkan seperti di sini. Nah, di sini contoh kedua. Nah, di sini menjelaskan kalau misalnya kita menggunakan simbol lebih besar ini, nah konten sebelumnya akan diganti atau ditimpa. Nah, ini contohnya kan si file message ini sudah kita tuliskan hello cat. Nah, lalu kita isi lagi dengan hello misalnya chicken. Lalu lebih besar, masukkan file yang tadi. Nah, di sini akan otomatis tertimpa. Nah, maka kata-kata hello cat ini akan tertimpa oleh kata-kata hello chicken ini yang jadi si lebih besar ini akan mengambil yang terbaru, lalu menggantikan yang lama. Nah, kalian bisa menggunakan lebih besar 2 kali. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan kata-katanya. Jadi kata-kata sebelumnya tidak akan tertimpa. Jadi hanya akan menambahkan kata-kata tersebut. Contohnya seperti ini. Ini sebelumnya hello chicken, lalu kita coba echo hello cat. Lalu lebih besar 2 kali. Lalu my message. Nah, sini sudah tertambah. Lalu filenya. Nah, maka akan otomatis bertambah tanpa harus menggantikan yang sebelumnya. Lalu step 4. Nah, di sini menjelaskan tentang comment find. Nah, comment find ini dijelaskan merupakan komen yang sangat bagus, dimana si
comment find ini untuk mendemonstrasikan bagaimana stderr ini bekerja. Nah, komen ini merupakan komen yang fleksibel, yang dimana mengizinkan kita untuk mencari host of option seperti file name, size, data, type, dan permission. Nah, di sini ada stdr yang dimana merupakan stdr itu digunakan untuk mengeluarkan pesan kesalahan dan diagnostik. Itu, lalu langsung saja ke contohnya. Coba find, lalu tilde, lalu strip name, lalu ini direktorinya, folder name ya, lalu bintang bash, lalu kutip 2. Oh, salah, maaf. Tilde name tip 2 bintang bash bintang tip 2. Nah, di sini akan menampilkan si directory bash. Nah, lalu di sini diingatkan bahwa selalu gunakan tilde. Nah, tilde ini gunanya untuk merepresentasikan directory home kalian. Nah, lalu komen yang kedua yaitu ini, find etc name host. Nah, di sini akan menampilkan permission denied, yang dimana ini menunjukkan pesan kesalahan, yaitu kita tidak memiliki izin untuk mengakses file atau directory ini gitu. Jadi kita nggak bisa seenaknya ke folder atau file yang kita mau. Ada beberapa yang harus menggunakan permission. Lalu step 5. Nah, di sini jelaskan untuk mengalihkan stdr atau pesan kesalahan ke sebuah file, gunakan komen seperti ini. Jadi si pesan kesalahan ini akan dimasukkan ke dalam sebuah file. Nah, gitu. Singkatnya seperti itu. Cara gini. Name, lalu host, lalu 2. Nah, itu bakal jelasin kenapa 2. Lalu nama filenya r.txt. Nah, di sini pesan kesalahan sudah masuk ke si rtext ini, rtxt. Lalu kita buka file cat. Nah, di sini akan menampilkan pesan kesalahan yang ada di sini. Nah, kenapa 2? Nah, di sini dijelaskan diingatin bahwa deskriptor file untuk stdr adalah angka 2. Jadi sehingga digunakan bersama dengan simbol lebih besar untuk mengarahkan output stdr ke file bernama rtxt. Nah, perhatikan juga bahwa 1 sama dengan lebih besar. 1 lebih besar ini sama dengan lebih besar. Seperti itu. Nah, lalu yang ke step 6. Nah, di sini dijelaskan kalian juga bisa mengalihkan stdout dan stdr ke dalam dua buah file yang berbeda. Contohnya seperti ini. Find, lalu etc name, kebanyakan name, salah, name, lalu hosts lebih besar. Ini pesan si stdout ya, std out
lalu 2, lalu stdr ya, std titik r. Sudah. Lalu pertama kita buka pesan kesalahan ya, cat std titik r. Nah, di sini sudah tersimpan ke dalam sebuah file yang bernama std titik r. Lalu yang kedua std out, cat lalu std titik out. Nah, di sini juga sudah jadi si pesan std out ini sudah tersimpan di file std titik out. Lalu step 7. Nah, di sini dijelaskan untuk mengalihkan dua standar output dan standar error, untuk mengalihkan dua buah standar, yaitu standar output dan standar error, ke dalam satu file. Nah, kalian cukup menggunakan notation 2 lebih besar dan 1. Contohnya seperti ini. Proses lalu lebih besar, find titik out, lalu 2 dan 1. Nah, lalu cat find out, find out. Oh, salah, maaf. Find titik out. Nah, di sini akan menampilkan yang pertama itu standard output, lalu standard error. Seperti itu. Nah, lalu step 8. Nah, di sini kalian akan dikenalkan dengan yang namanya standard input atau std in. Yang dimana standard input ini juga bisa dialihkan. Nah, normalnya std in itu datang dari keyboard. Nah, tapi kalian juga bisa datang dari file. Sebagai contoh, comment tr yang dimana fungsi untuk mentranslate karakter. Nah, tapi tr ini hanya bisa menerima data dari std-in, tidak pernah tidak bisa dari nama file yang diberikan sebagai argumen. Contohnya gini, tr a strip z lalu besar, a strip z besar, lalu tulis this is cat misalnya ya, tuh, lalu besar. Jadi yang kecil ada yang besar. Lalu ini misalnya this is gloom. Nah, di sini cara menghentikan proses dari si tr ini, gunakan Ctrl D ya. Nah, di sini akan otomatis terbatalin gitu. Terbatal. Nah, di sini AZ ini berarti huruf yang bukan kapital atau huruf kecil di sini. Nah, di sini diperintahkan untuk mentranslate karakter, yaitu yang huruf kecil dan huruf kapital. Nah, di sini dicontoh huruf kecil, di sini huruf kapital. Ini huruf kecil, lalu ini huruf kapital. Nah, ingat cara menghentikan si komentar ini untuk menstop processingnya, gunakan Ctrl D. Lalu step 9. Nah, di sini sama seperti std out dan stdr, ini juga bisa disimpan ke dalam file seperti ini. Nah, di sini si fungsi tr ini yang pertama itu kapital lalu huruf kecil. Nah, yang awalnya itu ditampilkan sebagai huruf kapital lalu disimpan sebagai huruf kecil. Nah, ini juga bisa dibalik, contohnya seperti ini, tr lalu a ini kecil dulu, z yang besar, strip z. Lalu ke dalam mana, nama filenya apa, lebih besar jangan lupa, lalu namanya my file contoh.
Nah, lalu dituliskan kata-katanya. Sama contoh, wow, I like cat. Nah, itu terus satu lagi. Hi, hello. Lalu untuk menghentikannya, kontrol T. Nah, ini udah tersimpan. Nah, lalu kita menggunakan fungsi cat. Terus nama file ya, my file. Tuh, kan? Jadi yang awalnya itu kita akan ditampilkan huruf kecil, lalu yang disimpan adalah huruf kapital atau huruf besar. Nah, ini juga bisa dibalik. Jadi seperti ini, yang di awal adalah huruf kapital lalu huruf kecil. Jadi yang disimpan itu yang ini, yang paling depan. Lalu step 10. Nih, jadinya gunakan komen tr untuk mengalihkan stdin dari sebuah file. Contohnya gini, get my file, lalu dari tadi tr. Nah, kita balik ya. Sekarang huruf kapital dulu, lalu a sedikit, lalu lebih kecil, gunakan lebih kecil, file, my file. Nah, ini bakal dialihkan dari file gitu. Lalu step 11. Dan di sini dijelaskan bentuk pengalihan lain yang populer adalah mengambil output dari satu perintah lalu mengirimkannya ke perintah lain sebagai input. Nah, sebagai contohnya, output dari beberapa perintah dapat sangat besar. Lalu sehingga output bergulir dari layar terlalu cepat untuk dibaca. Nah, jalankan atau jalani perintah berikut ini untuk mengambil output dari perintah ls dan mengirimkannya ke perintah more yang menampilkan satu halaman pada satu waktu. Nah, contohnya seperti ini. Menggunakan pipe karakter. Pipe itu ada di atas center ya. Nah, di sini more. Nah, lalu kalian hanya perlu menekan spasi untuk melanjutkan atau menekan Ctrl C untuk keluar dari daftar ini. Jadi contohnya spasi tuh, menampilkan terus menerus, menampilkan halaman data, menampilkan satu halaman data pada satu waktu. Nah, lalu perintah cut atau cut ini, perintah cut gunanya untuk mengekstrak field baris dari berkas dari folder yang dibatasi oleh karakter seperti tik 2 pada etc password atau yang memiliki lebar tetap fixed width. Nah, perintah ini digunakan pada beberapa contoh berikut karena biasanya menyediakan banyak output yang dapat kita gunakan untuk mendemonstrasikan penggunaan karakter pipe. Nah, kalau mau keluar dari sini kita cukup menekan Ctrl. Nah, otomatis bakal keluar dari daftar ini. Lalu step 12. Nah, di contoh kali ini kita akan menggunakan fungsi atau komen yang dinamakan cut. Nah, cut ini gunanya untuk mengekstrak semua username dari database yang dinamakan etc password. Nah, si database ini menyimpan user account information, jadi akun user, jadi informasi dari user account. Nah, contohnya ini cut lalu strip d.
titik 2 lalu strip F1 lalu nama ininya direktorinya atau nama database-nya passwd. Nah, di sini akan menampilkan informasi dari user account. Nah, contoh sebelumnya atau output pada contoh sebelumnya ini nggak diurutin. Nah, makanya pada langkah berikutnya kita akan mengambil output dari perintah cut ini lalu mengirimkannya ke dalam perintah sort untuk diurutkan atau untuk memberikan urutan pada output. Nah, jika ingin mengurutkan, kita menggunakan yang namanya pipe sort. Pipe lalu sort. Cut. Contohnya seperti ini. Cut. Strip D. Titik 2. Strip F1. Lalu etc. Lalu passwd. Lalu sort. Pipe lalu more. Nah, di sini akan otomatis diurutkan. Nah, jadi A, B, D, G. Nah, di sini kan awalnya enggak. Ini acak adul. Ini seperti tadi. Tuh, bisa di ini. Bisa jadi banyak gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasuki viewing large text files. Nah, di sini dijelaskan meskipun file teks yang besar dapat dilihat dengan perintah cat, namun akan merepotkan jika kita harus scroll ke belakang ke atas dari si file itu. Nah, selain itu, file yang sangat besar ini tidak dapat ditampilkan dengan cara ini karena terminal window atau jendela terminal hanya menyimpan sejumlah baris output dalam lemari, jadi dibatasin gitu. Nah, lalu step 1. Nah, bekas si direktori passwd ini terlalu besar untuk ditampilin di layar tanpa harus di scroll. Nah, untuk melihat demonstrasinya atau melihat contohnya, gunain perintah cat untuk menampilkan seluruh isi dari si passwd ini. Contohnya seperti ini. Cat tc passwd. Nah, kan banyak banget nih. Nah, makanya caranya kita gunakan fungsi more untuk mendisplay the entire content, semua konten yang ada di passwd file. Contohnya gini, more etc passwd. Nah, ini kan masih masih 75% dari file, dari si file, dari total file ya. Nah, ini baru semuanya tuh gitu. Nah, saat kalian di comment more, kalian bisa melihat help screen atau layar bantuan dengan memencetkan H, kata H tuh. Jadi seperti gini, more etc lalu salah password. Nah, sini kita pencet H. Nah, di sini akan ditampilkan layar bantuan. Nah, sudah keluar berarti. Nah, lalu step 4. Nah, di sini tekan spacebar untuk melihat isi sisanya dari isi dokumen. Nah, lalu di sini jelaskan pada contoh berikutnya kalian akan mempelajari cara mencari dokumen dengan menggunakan perintah more atau less. Nah, untuk mencari pola di dalam perintah more dan less, gunakan
maka kalian gunakan perintah garis miring diikuti dengan pola yang ingin kalian cari. Jika cocok, maka layar akan bergulir atau akan ke scroll ke kata yang cocok gitu, kata yang cocok yang pertama. Nah, untuk bergerak maju atau bergerak forward, tekan tombol N kecil dengan perintah less. Nah, untuk mundur, tekan tombol N besar. Lalu step 5, gunakan fungsi less untuk mendisplay seluruh konten dari etc passwd ini. Nah, lalu kalian cari kata yang ingin kalian cari. Nah, untuk maju ke depan gunakan N kecil, untuk ke belakang gunakan N besar. Nah, untuk keluar gunakan Q. Contohnya gini, slash garis miring etc lalu passwd. Lalu kalian, nah di sini akan menampilkan isi dari si passwd ini. Nah, kalian tinggal mencari apa, misalnya bin. Nah, di sini kata bin akan dicari, nah, akan ditampilkan gitu. Nah, untuk bergerak maju kalian gunakan N kecil atau N kecil. Nah, untuk ke belakang gunakan N besar. Tuh. Nah, begitu. Nah, untuk keluarnya kalian gunakan Q. Nah, akan otomatis keluar dari si programnya. Nah, di sini step 6 kalian akan menggunakan comment head. Nah, comment head ini gunanya untuk menampilkan isi paling atas dari sebuah file. Nah, secara defaultnya fungsi atau komen dari head ini akan menampilkan 10 kata dari atas, 10 kata pertama dari atas. Contohnya seperti head, lalu etc, lalu password. Nah, ini ada 10 nih. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dari atas ya. Lalu tel sama seperti head, tel ini 10 dari bawah, bedanya itu. Lalu tel etc password. Nah, ini akan dari bawah ke atas sebanyak 10 line. Nah, di sini juga kalian bisa menampilkan 2 dari atas. Contohnya dengan menggunakan strip 2. Contohnya seperti head lalu strip 2 atau min 2. Lalu direktorinya mana atau file mana. Nah, dari atas, 2 dari atas. Nah, ini tel. Nah, ini jadi perintah ini gunanya untuk menampilkan 5 nama file terakhir dalam direktori etc. Ya, s strip etc, lalu pipe, lalu tel min 5. Nah, seperti itu. Nah, cara lain untuk step 10 ini menjelaskan cara lain untuk menentukan berapa banyak baris yang akan dikeluarkan dengan perintah head. Lalu dengan menggunakan opsi min n atau min hashtag. Nah, di mana hashtag ini adalah jumlah baris yang dihitung dari bagian bawah output yang akan dikecualikan. Nah, contohnya gini, setahu saya ya, head, waduh maaf, n lalu min 20 etc pas wait. Nah, di sini dijelasin, misalnya si file password ini ada 27 baris. Nah, maka di sini ada min 20, berarti
min 20 baris dari bawah itu bakal dikecualiin, nggak bakal di print gitu, nggak bakal dikeluarin. Nah sisanya 7-nya itu bakal dikeluarin. Nah makanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah di sini karena di sini ada 8, berarti 28 baris, maka sisanya akan ditampilkan. Misalnya file ada 30 baris, berarti di sini ketentuan 20 baris, maka 30 kurang 20 berarti 10 baris akan ditampilkan dari atas. Seperti itu. Lalu masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang searching text using regular expression. Nah singkatnya, di teks ini kalian akan menggunakan fungsi grep atau perintah grep dengan ekspresi reguler untuk mencari rangkaian karakter tertentu dalam data, misalnya file teks. Lalu lanjut saja langsung. Yang pertama, step pertama. Nah, penggunaan grep dalam bentuk yang paling sederhana adalah untuk mencari rangkaian karakter tertentu, seperti SSHD dalam berkas atau dalam folder passwd. Nah, perintah grep ini akan mencetak seluruh baris yang cocok. Contohnya seperti ini. cd etc. Kita akan masuk ke folder etc. Lalu kita grep SSHD passwd. Nah, di sini akan menampilkan baris yang cocok. Gitu. Karena kita mencari SSHD, maka akan ditampilkan SSHD juga. Lalu di sini ekspresi reguler bersifat serakah atau greedy. Nah, maksudnya di sini jadi dia akan membaca apapun itu, misalnya karakter, misalnya kapital atau huruf kecil. Nah, di sini contohnya saya mencoba grab root password yang dimana R gede. Nah, itu tidak ada. Nanti akan dibaca root R kapital bukan R kecil. Nah, jika kita mencoba R yang kecil, maka akan menampilkan seperti juga. Jadi kapital itu ngaruh di dalam fungsi grep ini. Nah, lalu step 3. Untuk membatasi output, kalian bisa menggunakan ekspresi reguler untuk menentukan pola yang lebih tepat. Contohnya menggunakan karakter caret. Nah, si karakter caret ini kita gunakan untuk mencocokkan pola di awal baris. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya rootnya di belakang gini, itu yang terbaca hanya yang di depan, bukan yang di belakang sini. Jadi yang pertama, contohnya seperti ini. Grep kutip atau caret, lalu root, lalu kutip password. Nah, maka yang di highlight hanya yang merah. Nah, kenapa merah? Karena yang merah itu yang match-nya sama, yang benar-benar kita cari. Lalu di sini contoh dengan menggunakan shing, sama aja seperti yang tadi. Contohnya gini. Sama saja seperti contoh sebelumnya, hanya beda kata saja. Nah, di sini contoh dolar. Nah, contoh dolar ini, simbol dolar ini fungsinya untuk mencocokkan pattern dari sing di akhir kalimat atau di akhir line, di akhir baris. Contohnya seperti ini, grep SYNC lalu dolar kutip lalu password. Nah, yang di highlight hanya yang akhir, bukan yang awal. Walaupun sama-sama SYNC, tapi di sini ketentuannya hanya yang terakhir, hanya yang end of line. Nah, di sini ada simbol titik ya. Nah, di mana simbol titik ini untuk nge-match any single karakter.
satu single karakter, satu saja. Misalnya grep kutip titik y kutip passwd. Nah, di sini maksudnya akan menampilkan apa saja yang berkaitan dengan single karakter ini, yaitu y. Jadi walaupun nobody ini y tuh ada y, yang penting ada y itu bakal ditampilkan, apapun yang pasti ada y. Nah, yaitu pertama step 7. Nah, step 7 ini karakter pipe atau operator pergantian bertindak sebagai operator atau. Nah, contohnya si pipa ini, pipe ini. Nah, si pipe ini tidak akan dikenali atau tidak akan berguna karena si pipe ini seharusnya sebagai operator pergantian secara default. Nah, karena tidak ada option min e yang mengenali si karakter pipe ini, maka akan diartikan sebagai karakter biasa. Nah, jika kalian ingin menggunakan fungsi dari pipe ini, gunakan option e. Contohnya seperti ini. Contohnya ada di sini. Nah, gunakan option e untuk switch, untuk mengallow grep untuk mengoperasikan extended mode supaya dia recognize terhadap alternation operator. Contohnya seperti ini. E-nya besar, lalu SSHD pipe root pipe operator, lalu kutip lepas WD. Nah, di sini maksudnya carikan saya SSHD atau root atau operator. Nah, karena adanya option E ini, jadi si pipe ini akan dikenali sebagai karakter atau. Seperti itu. Jika tidak ada option E, maka akan diartikan sebagai karakter biasa. Nah, sini saya akan menjelaskan secara singkat saja, secara keseluruhan. Nah, si fungsi grep ini gunanya jadinya si fungsi grep ini dengan fungsi grep ini pergantian dalam grup untuk mencocokkan sebuah pola. Maksudnya jika kalian menggunakan fungsi grep ini, string nope dan non akan cocok. Nah, contohnya sini, langsung ke praktek aja. Grep pipe and tutup kurung kutip passwd. Nah, di sini yang pertama dicari adalah no, lalu diikuti dengan b atau n. Jadi yang akan ditampilkan itu bisa b atau n, jadi bisa nope atau non. Nah, tapi tidak bisa nobn, itu tidak bisa, jadi hanya nope atau non, seperti itu. Lalu step 10. Nah, karakter ini nih, buka apa saya nggak tahu, ini digunakan untuk mencocokkan satu karakter. Nah, tidak seperti karakter titik, karakter ini digunakan untuk menentukan dengan tepat karakter apa yang ingin Anda cocokkan. Contohnya seperti ini. Jadi kita ingin mencari dari paling atas 10 berarti ya, passwd, lalu pipe grep grep mana ini, salah, nol sampai 9. Nah, di sini diartikan bagi kita jadi ngambil 10 baris dari paling atas, lalu mencarikan numeriknya 0 sampai 9 nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Lalu yang terakhir ini, contoh yang ini sudah saya contohkan. Jadi maksudnya
carikan saya angka numerik dari 0 sampai 9 yang 3 digit, jadi 100, 200, 300, pokoknya yang 3 digit dari si file password ini. Nah, 3 ini menunjukkan berapa digit, misalnya mau 3 digit, 4 digit, 2 digit itu nggak apa-apa. Lalu di sini ketentuannya juga 0 sampai 9 yang lalu 3 digit. Nah, di sini akan menampilkan angka 0 sampai 9 lalu 3 digit gitu. Misalnya ingin 4 digit juga bisa. Ini seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.